Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali saat ini dalam ibadah hari Minggu. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Tiba saatnya bagi kita saat ini untuk kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua ayat itu. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian pula kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang-orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu dan berhenti berperang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari teks yang kita baca kita bisa melihat bersama-sama bahwa Kaleb memiliki sifat-sifat yang mulia, yang saya yakin kalau kita menerapkannya, maka kita akan juga sama seperti Kaleb, bisa menerima penggenapan atas janji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, Tuhan mengenapi janjinya kepada kita bukan karena kita sudah menunjukkan sifat-sifat yang mulia, tetapi karena pada utamanya Tuhan itu setia. Meskipun demikian, kita tetap harus menunjukkan atau menghasilkan yang baik di dalam diri kita, memiliki sifat-sifat yang baik dalam diri kita, karena kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan, karena kita berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita melihat sifat apa saja yang ada di dalam diri Kaleb. Pertama, Kaleb berani untuk hidup dalam ketaatan total kepada Tuhan. Bapak Ibu melihat tadi jarak antara janji yang diberikan dengan penggenapan itu adalah 45 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Usia saya pun belum sampai segitu. 45 tahun itu waktu yang lama. Dan Kaleb tetap menunjukkan ketaatan selama dia hidup. Kaleb tetap menunjukkan kebaikan selama dia hidup. Dia bisa berani datang kepada Tuhan dan mengatakan, sampai hari ini aku tetap memiliki kekuatan yang sama untuk berperang. Aku tetap memiliki karakteristik yang sama seperti dulu. Seperti dulunya bagaimana? Seperti dulunya itu mengacu kepada ketika dia bersama-sama dengan Yosua mengintai, dan dari 12 hanya dia dan Yosua yang menunjukkan iman. Dan sampai hari ini, pada waktu itu 45 tahun kemudian,
Kaleb mengatakan, aku sama seperti dulu. Ketaatan total yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Kaleb ini. Dia bisa taat, pertama taat menunggu 45 tahun, Bapak Ibu, 45 tahun menunggu apa yang sudah dijanjikan kepadanya untuk diberikan. Dan dia sebelum itu, dia taat meskipun 10 orang pengintai yang diikuti oleh banyak sekali orang Israel mengatakan, kita takut, pasti mati kalau kita masuk Kanaan, karena di sana orangnya besar-besar. Kaleb dan Yosua menunjukkan ketaatan dengan mengatakan, tidak, Tuhan akan menolong kita. Ketaatannya ditunjukkan ketika dia berani menunjukkan iman dan percaya di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Ketaatannya ditunjukkan ketika waktu menguji. Menunggu penggenapan janji Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga saat ini menunggu Tuhan menjawab doa. Saya tahu itu tidak mudah, itu sulit, itu berat. Setiap hari rasanya lama, tapi tiba-tiba kita sudah ulang tahun, dan ternyata janji yang diucapkan, topik-topik doa yang kita doakan belum juga dijawab. Disitulah kita perlu belajar dari Kaleb. Dia tetap taat total kepada Tuhan, setia menunggu. Meskipun orang lain memilih untuk tidak setia, dia tetap setia. Meskipun dia harus menunggu lama, dia tetap taat. Ada satu orang yang sangat bijak mengatakan seperti ini. Ketaatan yang pilih-pilih sama sekali bukan ketaatan. Kadang-kadang kita memilih untuk taat pada yang enak-enak, dan kita memilih untuk tidak taat pada yang tidak enak buat kita. Mari saat ini kita dalam hidup kita berusaha untuk taat kepada Tuhan. Di dalam penantian dan di dalam tekanan, marilah kita tetap taat kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dalam hidup Kaleb, kita bisa menemukan di dalam dirinya tentang kesetiaan yang mengagumkan. Kalau Bapak Ibu membaca dan mencermati, tadi saya sudah menyebutkan ada 2 orang, Yosua dan Kaleb. Mereka maju bersama-sama menunjukkan ketaatan bersama-sama, meskipun 10 yang lain tidak. Dan menariknya Bapak Ibu, ketika Musa meninggal dunia, yang dipilih untuk menggantikan Musa adalah Yosua dan bukan Kaleb. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30, Bapak Ibu akan melihat sebenarnya Kaleb adalah orang yang lebih cocok dibandingkan dengan Yosua untuk menggantikan Musa. Karena demikian bunyinya, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Cerita tentang 12 pengintai disebutkan di situ bahwa Kaleb lah yang ditulis oleh penulis kitab Bilangan, bahwa Kaleb lah yang ngomong, kita akan maju saja, jangan takut, maju saja. Bukan Yosua yang ngomong, tetapi justru Yosua yang dipilih untuk menggantikan Musa. Kalau Kaleb tidak setia, Kaleb bisa saja ngomong, Yosua itu ikut-ikut aku kok, Yosua itu ikut-ikut aku. Dan karena Yosua itu ikut aku, seharusnya aku yang jadi pemimpin. Gimana sih? Dan Bapak Ibu, lebih dari itu, selama 45 tahun Yosua jadi pemimpin dia.
Dia bukan hanya tidak menerima janjinya atau belum menerima penggenapan janjinya, dia juga harus dipimpin oleh orang yang ikut-ikut dia. Ceritanya begitu. Jadi tekanannya banyak yang dialami oleh si Kaleb ini. Tetapi Kaleb memutuskan untuk tetap setia. Ada satu orang menulis seperti ini, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kita sangat mudah menjadi iri dan tersinggung jika kita melihat sesama umat Kristen mendapat perhatian lebih dari yang kita dapatkan. Khususnya jika kita merasa berhak mendapatkannya sesuai dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Adalah sulit bagi kita untuk tetap setia bekerja di belakang layar. Tetapi inilah ujian yang benar terhadap kepribadian kita. Wow. Sulit Bapak Ibu ya untuk tetap setia ketika kita tahu diri kita sudah melakukan sesuatu yang besar, tapi orang lainlah yang mendapatkan penghargaan dan kita harus tetap setia. Itu sulit sekali. Tapi Kaleb sudah menunjukkannya. Saya percaya Bapak Ibu semua, kita semua terlibat bersama-sama di dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari kita tetap menunjukkan kesetiaan. Mari kita tetap menunjukkan komitmen untuk melayani Tuhan di tempat di mana kita sudah ditaruh saat ini. Layanilah Tuhan dengan penuh kesetiaan. Meskipun saat ini sepertinya kita mungkin belum mendapatkan apa yang kita layak dapatkan, tapi mari tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mari tetap terus berkorban kepada Tuhan di dalam pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Perkara kecil adalah tetap perkara kecil, tetapi setia di dalam perkara kecil itu adalah perkara besar. Dari Kaleb, mari kita bersama-sama taat. Meskipun orang menekan kita, meskipun waktu tidak kunjung menunjukkan penggenapannya kepada kita. Dari Kaleb, mari kita tetap setia, meskipun orang lain yang mengikuti kita mendapatkan terlebih dahulu, dan kita tahu apa yang didapatkannya sebenarnya layak untuk kita dapatkan. Mari kita tetap setia. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara semua, kita belajar dari Kaleb ini adalah tentang keberaniannya untuk terus maju menggapai janji Allah meskipun ada halangan yang besar. Halangan yang besar yang saya maksudkan adalah umur. Kaleb pada waktu itu sudah berusia 85 tahun. Dalam usia 85 tahun dia datang ke Yosua temannya yang jadi pemimpin dan ngomong, "Aku mau janji itu, berikan kepadaku tanah itu." Wah. Sebenarnya Kaleb bisa saja ngomong begini, "Yos, kita akan teman. Ya sudahlah, sudah terlalu tua lah. Cancel saja janji itu lah, nggak usah kamu kasih lah. Aku tidur di rumahmu saja ya." Kalau dalam bahasa sekarang begitu. Tapi Kaleb tidak. Dia berdiri teguh dan mengatakan, "Tetapi hari ini aku 85 tahun dan aku sama seperti dulu." Bapak Ibu bisa lihat semangat yang besar. Dia tetap memiliki kerinduan supaya janji Tuhan digenapi di dalam hidupnya. Bagaimanapun keadaan dia saat ini, "Tuhan, aku sudah tua, aku sudah menunggu lama sekali, tapi aku tidak menyerah. Aku tetap mau janji Tuhan digenapi Tuhan." Maju terus menggapai janji Tuhan. Ada satu orang yang namanya Paul
Paul Brand, seorang dokter yang terkenal. Dia dibesarkan di India, orang tuanya adalah misionaris di sana, dan dia menulis sebuah buku. Dalam bukunya dia menulis tentang ibunya. Ibunya sudah 75 tahun. Dan dalam usia 75 tahun itu si ibu tetap berjalan bermil-mil jauhnya setiap hari mengunjungi kota-kota di bagian selatan India untuk memberitakan firman Tuhan. Suatu ketika dia sedang mengadakan perjalanan dari desa ke desa yang lain, ada masalah dengan pinggangnya, tulang pinggangnya, dan kemudian dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, ditolong oleh orang yang mengendarai jeep pada waktu itu. Dan karena jalannya tidak baik, akhirnya ada gonjangan, malah tambah ada gangguan di sini. Dan dokter mengatakan, sudah, kamu berhenti saja, jangan melakukan apa-apa. Diam saja di rumah. Tapi rupanya ibunya Dr. Paul Brand ini tidak mau. Dia berusaha sekuat tenaga dengan beberapa alat bantu supaya dia tetap bisa berdiri, dan dia mengendarai, dia naik seekor keledai, dan dia melakukan aktivitasnya seperti biasanya, pergi dari satu desa ke desa yang lain untuk menceritakan tentang Yesus. Bapak Ibu, dia pergi melayani Tuhan Yesus sampai dia berusia 93 tahun. Bahkan di bukunya tidak ditulis 93 tahun dalam bahasa Inggris, 93 years old. Tidak ditulis pakai old atau tua, tetapi ditulis 93 years young, pakai muda. Dan dia meninggal pada usia 95 tahun. Ibu dari Dr. Brand ini luar biasa. Dia dalam keadaan yang sangat sulit, susah berjalan, tapi dia tetap berusaha untuk menggapai janji Tuhan dengan menunjukkan kesetiaan, dengan menunjukkan ketaatan, dan melayani dalam kondisi seperti itu. Dari usia 75 sampai 93. Luar biasa, Bapak Ibu. Kaleb dan ibu ini menunjukkan ketetapan hati yang luar biasa. Menunjukkan ketetapan hati untuk maju terus hidup bagi Tuhan, menggapai janji Tuhan. Saya mengajak kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, di tengah-tengah semua halangan, kesulitan, pergumulan hidup sehari-hari, perasaan yang kita miliki di dalam kehidupan kita yang campur aduk karena apa yang terjadi di sekeliling kita. Mari kita seperti Kaleb menunjukkan ketaatan, menunjukkan kesetiaan, dan kita menunjukkan ketetapan hati untuk maju terus menggapai janji Tuhan. Kita ada di tempat kita ada sekarang, di gereja tempat kita berjemaat sekarang ini, itu karena maksud dan tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita melayani sesama kita, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, menjadi terang dan garam dunia. Mari kita melakukannya bersama-sama. Mari kita melakukannya bersama-sama, bergandengan tangan dengan saudara seiman, maju terus bagi Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita saat ini bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu atas kami. Kami berterima kasih buat firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami memiliki sifat-sifat unggul seperti yang dimiliki oleh Kaleb. Tolonglah supaya kami bisa taat. Tolonglah supaya kami bisa menunjukkan kesetiaan, dan tolonglah supaya kami bisa tetap menunjukkan keteguhan hati untuk kami melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan, menanti janji-Mu digenapi. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah menolong bangsa tempat kami tinggal, negara tempat kami ada saat ini. Kami berterima kasih. Semakin hari keadaan semakin baik di tempat ini. Tolong berikanlah kepada kami perlindungan-Mu Tuhan, sehingga pemulihan akan lebih cepat terjadi, dan selalu berikanlah perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami tidak mengalami apapun dalam hubungannya dengan penyakit ini Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin kami, karena mereka sudah mengerjakan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati negara dan kota-kota di tempat kami tinggal. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Tolonglah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, semua orang di Indonesia bisa bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang ditetapkan oleh pemerintah bisa dilakukan, sehingga masalah ini bisa hilang segera. Tuhan, kami berdoa, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, memakai gereja-Mu sebagai jalan berkat-Mu di sana. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan kuasa-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di Jerman ini ataupun ada di negara-negara lain dan yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan, setiap keluarga kami ada di dalam lindungan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat gereja pergi KKI EVAU ini Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati gereja ini. Tuhan akan memberkati semua orang yang ada di dalamnya, pengurus-pengurus yang dengan setia mengatur, mengkoordinir semuanya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa buat adik kami Dejan Berin, Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan melindungi dan memberkati dia di tahun-tahun berikutnya. Kami memohon kiranya dia menjadi anak yang hebat, anak yang menjadi kebanggaan dan mahkota bagi orang tuanya. Tuhan, berikan masa depan yang cerah kepadanya. Tuhan, berikan kecukupan dan kelimpahan kepadanya. Juga buat Ibu Pendeta Ellen, Tuhan akan memberkati apapun yang dikerjakannya. Tuhan akan memberikan keberhasilan pelayanannya. Tuhan, luaskan dengan luar biasa melalui apa yang dikerjakan dalam pelayanannya. Banyak orang diberkati. Kami berdoa kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan tahun-tahun di hadapannya Tuhan, biarlah selalu dipenuhi dengan berkat dan keberhasilan. Kami menyerahkan kami semua, biarlah dalam seluruh hidup kami Tuhan, kami juga bisa menikmati kasih, kuasa, perlindungan dan berkat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tibalah kita pada akhir ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu, dan kami berdoa biarlah kiranya nama-Mu dimuliakan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah kami dari hari ini sampai seterusnya dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita. Keluar dan masuk kami kiranya Tuhan melindungi kami, karena kami percaya Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai hari ini, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.